Kalau saya cara aku menyampaikan, mungkin gayanya ilmu pertanian. Karena saya backgroundnya ilmu pertanian. Nah sehingga ketika panitia minta judul, ada judulnya Prof. Asal melo judul ya, tahu ya dia pasti itu ada unsur lingkungannya. Karena saya diberikan amanah sebagai guru besar di bidang ekologi pertanian. Kenapa kepatuhan seorang petani mengeluarkan zakat itu dia akan mempengaruhi datanya serangan hama tikus. Jadi ya aku suka sopeng. Para petani, jangan anggap tidak ada hubungannya kepatuhan Bapak mengeluarkan zakat, menyembah kepada Allah dengan datanya serangan tikus. Dari mana dalilnya? Makanya Allah Ta'ala tidak ada yang terjadi kalau bukan aku yang izinkan. Kalau begitu, tikus pun datang diizinkan oleh Allah. Apakah merubah cara saya mengajar? Tetap saya ajarkan pola tanam. Kalau mau mengurangi serangan tikus, atur waktu tanam berdasarkan curah hujan. Kalau kita menanam di sini kemungkinan kurang serangan. Tetapi tambahi, dekati yang siapa yang mendatangkan itu tikus. Tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang jamaah Masjid Nurul Istiqamah. Kita temukan kata nur dalam Al-Qur'an itu diulang 43 kali. Tapi dia satu akar kata dengan nar yang diulang 145 kali dalam Al-Qur'an. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menggenggam jiwa dan kesadaran manusia pada saat mati dan tidurnya. Dilepaskan sebagian yang masih dikehendaki termasuk kita semua ini, Bapak Ibu, sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana caranya. Tapi kita hakul yakin ketika sampai saatnya la yasahiruna sa'atan wa la yasadimuna. Dan kita hakul yakin bahwa itu pasti ada, pasti datang. Al-liwan iku kamu fatwa dina mata kiasa matin. Itulah yang disebut dengan ainul yakin yang mengantar kita hakul yakin. Tetapi bagaimana gambaran setelah kematian? Bagaimana surga neraka yang didoakan tadi? Doanya luar biasa. Minta jannah. Itu bisa hanya dipahami dengan ilmu. Informasi-informasi dari Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua ini. Bagaimana gambaran surga? Bagaimana gambaran surga Firdaus? Kalau saya tanya ibu-ibu mau ke surga yang mana? Pasti semuanya menjawab, saya mau surga Firdaus. Bagaimana jalurnya masuk ke situ juga sudah ada dalam Al-Quran. Ini yang kau lakukan kalau mau berpeluang untuk mendapatkan surga Firdaus. Tetapi pada kalangan sufi bukan lagi surganya yang dicita-citakan, tetapi pemilik surganya. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Saya duduk ini agak lebih tinggi daripada bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bukan berarti bahwa saya lebih mulia. Ini bukan berarti bahwa saya lebih pintar. Karena ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal, tetapi yang paling mulia di sisiku adalah yang bertakwa. Inilah juga merupakan tangga untuk menuntun kita naik tingkat pada perjalanan spiritual tingkat tinggi, yaitu penyerahan diri hanya kepadanya al-muslimun. Jadi mohon maaf, ayat dari 302 yang menjadi prasyarat khutbah itu, saya silakan, inilah peta jalan kehidupan yang disampaikan Allah kepada kita. Biasakah makadah yang dibocorkan dalam tanda petik. Kenapa? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ina sengalena tumatappa. Farate ya rutappa menjadikan dasar untuk melaksanakan amalan. Itulah sebenarnya menurut saya takwa. Dan tingkatkanlah terus ketakwaanmu sampai mencapai takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu pindah ke alam barza, ke alam berikutnya setelah dunia ini, sebelum mampu berserah diri kepada aku. Ini bocoran ini, Pak. Jadi kalau menurut saya, apapun yang didakwahkan itu sebenarnya mengarah ke sini. Hanya caranya menyampaikan. Kalau saya cara aku menyampaikan, mungkin gayanya ilmu pertanian. Karena saya backgroundnya ilmu pertanian. Nah sehingga ketika panitia minta judul, ada judulnya Prof. Asal melo judul ya, tahu ya dia pasti itu ada unsur lingkungannya. Karena
Saya diberikan amanah sebagai guru besar di bidang ekologi pertanian. Saya kasihlah judul Takwa dan Kearifan Lingkungan. Kenapa? Telupi jalur diperbaiki untuk kita mencapai predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa sebagai tangga menuju pada penyerahan diri al-muslimun. Karena ini perjalanan spiritual ini ibarat tangga-tangga. Engkau tahu tangga kan? Yang pertama adalah tangga pertama adalah sekedar beriman. Inilah yang dipanggil untuk melaksanakan puasa supaya naik tingkat. La'allakum tattaqun. Tangga berikutnya ya adalah takwa. Tangga pertama iman itu diulang 537 kali dalam Al-Quran. Tetapi lihat mungkin di situ dia satu akar kata dengan amanah. Berarti mestinya orang yang menganggap dirinya beriman amanah kalau diberikan jabatan. Karena setelah saya belajar hampir semua yang satu akar kata itu engkau mana itu rahasianya. Dan alangkah maha rahman kasih sayangnya Allah. Kalau dia berbicara tentang yang gaib, yang hanya bisa diimani dengan ilmu yakin, itu rata-rata dia satu akar kata dengan yang nyata. Contoh, jannah, yang berarti surga. Dia satu akar kata dengan janin. Bukankah gambar janin pada saat kita berada dalam perut ibunda kita itu gambaran, itulah surga. Mata-mata nami bawang, gai perhatikan sedikit mama. Itulah gambaran surga. Dia satu akar kata dengan jannah yang berarti kebun. Di mana di situ ada tanaman yang mengeluarkan oksigen, kemudian ada buahnya, ada sungai di sekitarnya untuk menghidupkan tanaman. Jadi masya Allah saya bilang, sesuatu yang gaib itu satu akar kata dengan yang nyata. Dan memang perlu dirubah cara pandang kita. Ini teman-teman yang para ilmuwan. Kita harus rubah cara pandang kita. Bahwa ilmu-ilmu nyata yang dipelajari bersambungan dengan yang tidak nyata. Fenomena-fenomena alam yang dipelajari bersambungan dengan nomena. Itulah nanti yang bisa menjelaskan kenapa zikir baca Quran bisa mengantar orang sehat. Ini yang bisa menjelaskan nanti. Kalau saya di pertanian, kenapa kepatuhan seorang petani mengeluarkan zakat, itu dia akan mempengaruhi datanya serangan hama tikus. Jadi aku suka sopeng. Para petani, jangan anggap tidak ada hubungannya kepatuhan Bapak mengeluarkan zakat, menyembah kepada Allah dengan datanya serangan tikus. Dari mana dalilnya? Maka dia Allah Ta'ala tidak ada yang terjadi kalau bukan aku yang izinkan. Kalau begitu, tikus pun datang diizinkan oleh Allah. Apakah membantai ilmu pertanian? Apakah merubah cara saya mengajar? Tetap saya ajarkan pola tanam. Kalau mau mengurangi serangan tikus, atur waktu tanam berdasarkan curah hujan. Kalau kita menanam di sini kemungkinan kurang serangan. Tetapi tambahi, dekati yang siapa yang mendatangkan itu tikus. Jadi mohon maaf para ilmuwan, saya sekarang usulkan seluruh rumus-rumus yang kita pelajari sekarang, yang kita tidak mau keluar dari penjajahan orang lain, tidak berani untuk keluar dari penjajahan pikiran. Mari kita berani untuk keluar dari penjajahan pikiran. Saya misalnya pengajar klimatologi, hujan adalah merupakan fungsi dari kelembaban, ada awan, ada suhu, tambah faktor X. Siapa itu faktor X? Itulah faktor spiritual. Aspek spiritual, aspek kehendak yang terkadang tidak berlaku ini yang menyebabkan hujan, tetapi kalau Allah berkehendak, secara klimatologi tidak bisa hujan di sini, tetapi karena Allah berkehendak memerintahkan anginnya untuk menggiring awan yang mungkin diproses di Jawa kemudian diantar di atasnya Blok M. Ini yang tidak hilang di ilmu kita kan? Hilang. Dan kita anggap orang lebih baik, lebih bangga kita dengan teori-teori dari Amerika, teori-teori dari ini. Mari kita belajar. 6 abad Islam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak memisahkan antara kaulia dan kaunia. Lahirlah Al-Biruni, Al-Jabbar, Ibnu Sina. Tapi ini tantangannya sudah 400 tahun. Bahkan ya terkadang ketika sesama profesor, saya Prof, kalau begitu caramu berpikir, mati itu kedokteran di UNHAS, maka D justru tambah hidup di kedokteran di UNHAS. Dan tidak menghasilkan dokter yang sombong. Begitu sudah kasih resep, makan ini sehat. Wah, ini penyakitmu ini sudah apa namanya? Tidak bisa ini. Iya, tidak bisa secara rasio, tetapi masih bisa secara spiritual. Dan banyak sekarang terbukti kan? Ini nanti ruangnya bagaimana? Saya mau jelaskan saja secara ekologi, secara klimatologi, secara biologi. Ini jantung kita, Pak. Jantung kita ini dalam bahasa biologi, bahasa kedokteran, itu kan organ namanya kan? Organ. Tapi apa yang menyusun organ itu? Namanya jaringan. Apa yang menyusun jaringan? Namanya sel.
Ini awal kita ini berasal dari satu titik yang disebut dengan sel. Berapa ukurannya? 1/1000 cm. Jadi badan jasad itu berada dari 1/1000 cm. Cek di senti bagi si sebu. Itu awal badan kita, badan jasad kita. Makanya dalam bahasa Qur'annya itu berasal dari maut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Pada pahang manang ya alemu tahu. Kita semua ini berasal dari maut. Setelah itu aku hidupkan. Kapan mulai hidup? Dari satu sel dalam bahasa biologi. Si runtuh itu sebenarnya. Satu sel itu disebut sebagai makhluk hidup. Pertanyaannya, siapa yang menghidupkan? Summa sawwahu wa nafakhtu fihi min ruh. Dia dihidupkan oleh Tuhan dengan tiupan hembusan ruhnya. Yang saya maknai bisa bermakna sifat-sifat mulia, bisa ada di situ kecerdasan. Jadi anak-anak yang semester belajar, hei, saya sekarang sudah bersuara. Potensi dasarnya manusia hadir di bumi sama. Pada mana ki? Oh, di mana Iman jadi gubernur? Tapi makin terbatas posisi itu, makin kuat persaingannya. Presiden cek di mi, gubernur cek di Tommy. Tetapi semua kita berpeluang untuk ke situ. Itu jabatan dunia. Maka dia guru Kiai Haji Nasaruddin Umar. Jangan engkau terlalu kejar menjadi selebriti dunia. Carilah jalur untuk menjadi selebriti langit. Berusaha untuk selalu ngintip, menikmati etalase langit. Itu lebih indah dibanding dengan apa yang kau nikmati, apa yang kau saksikan di dunia. Kalaupun diberikan jabatan, amanah. Saya kira guru dia sudah praktekkan sekarang. Alhamdulillah 100 hari pertama dialah kementerian yang paling kinerjanya luar biasa, dan kita berdoa semua mudah-mudahan beliau itu yang bisa mempengaruhi kementerian-kementerian lain, karena menurut ia dua kementerian yang sangat menentukan masa depan bangsa, pendidikan, agama, itu dua itu. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Kembali, jadi tiga jalur ya, tiga jalur yang banyak dibahas oleh para ustaz kan dua. Narekoloko pada cengiero takwamu. Karena takwa itu adalah amalan yang dilandasi dengan iman. Jadi pada matandre kualitas iman yang mendasari kita beramal. Apakah itu amalan ritual atau amalan yang terkait dengan muamalah? Insya Allah itulah yang akan tampil bekerja bertanggung jawab. Itulah yang amanah. Jadi lewat kesempatan ini saya mau sampaikan, karena terkadang seakan-akan yang mengantar kita untuk mulia bertakwa hanya amalan ritual. Rajin lima sempajang, rajin ini. Kalau sholat ibadah ritual itu kita tidak renungkan, tidak membawa makna, terkadang tidak membawa kita bagaimana kita bekerja di antara sholat. Faiti itu selengnya. Setelah saya pelajari, dalam perputaran waktu 24 jam itu bawang sempajang, pala banget sempajang. Salat antara salat. Tetapi jangan lupa semua ada rambu-rambunya. Apa yang mestinya kita lakukan di antara salat? Apa yang mestinya kita lakukan kalau tiba waktu salat? Saya nusul Quran di Pinrang. 2 mi ayat upaletuk bupati. Kayana bawang ayat Pak Bupati. Te bureng edaran ketika tiba waktu salat, sampaikan ke OPD kita, lokani Allah mas sempajang. Saya kasih logika berpikir. Kalau saya bilang dalam satu hari itu orang kantoran bekerja 8 jam, 2 itu sempajak roh, asar, lohor. Kalau mas sempajang paling 15 menit. Kalau salat kilat 10 menit. Dikali 2, 30 menit. Berapa persen dari 8 jam? Tetapi sangat ditentukan oleh pimpinannya. Dan jarang kita lihat kalau kita sholat di suatu masjid, apakah itu masjid kampus, masjid daerah, jarang sekali kita sama-sama sholat dengan Pak Bupati, dengan pimpinan kantor, jarang. Inilah tantangan kita. Itulah yang hilang di kepemimpinan Rasulullah. Ku baca ayat, nak guru ayat, kemudian nafarate, kemudian diajarkan kepada sahabat. Makanya dikatakan dia teladan kan? Masya Allah. Ayat yang pertama ya, meskipun saya bilang itu ayat itu bersandar pada hari Jumat, tetapi alangkah mulianya semua asam.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa sarul baik. Kenapa? Salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu seandainya loko makguri, seandainya loko perhati. Tak dampu enggak saya setelah belajar asal makadani fangala ta'ala zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun jamani. Mondrif ini baca itu hasil penelitian. Mondrif ini baca hasil penelitian mengenai mekanisme autofagi. Kenapa puasa bisa wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kenapa puasa Rasulullah sudah mengatakan sumu tasihhu. Mondrif karena sudah terbukti sekarang dengan mekanisme autofagi. Orang di luar kita yang menemukan ini dapat hadiah Nobel. Teman-teman yang mengajar puasa baca juga itu. Nah sadaki itu mahasiswa. Ku ibahas dakwah hadisnya, ayatnya kemudian bermakutane mahasiswa. Bagaimana Pak dosen caranya menyehatkan itu? Atau pebawa nona. Nah sadaki. Ini sekarang namanya era pembuktian. Ya meskipun nanti kalau ada yang tidak bisa terjawab dengan logika, aja tosi maka wah ini tidak benar. Jangkauan pemikiran itu belum sampai ke situ. Tetapi alangkah sekarang sudah banyaknya hasil penelitian yang membuktikan. Salah satu contoh yang paling akhir ini ditemukan Pak, namanya medan kuantum, medan energi. Yang ditemukan di fisika kuantum itu. Yang banyak masuk Islam gara-gara fisika kuantum. Yang saya mau jelaskan nanti di sini nanti ruangnya, kenapa zikir bisa menyembuhkan, kenapa kalimat-kalimat mulia dari Tuhan itu bisa mempengaruhi sel, sel mempengaruhi jaringan, jaringan mempengaruhi organ. Jadi Bu, menjaga jantung bukan hanya lari-lari pagi, mengatur makanan yang seimbang, rawatlah dengan zikrullah, rawat dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena dia akan mempengaruhi tubuh cahaya kita, tubuh gelombang kita. Dari situlah nanti mempengaruhi sel, mempengaruhi jaringan, mempengaruhi organ. Ini di ilmu umum tidak ada. Tolong maka ada kebetulan di mana hubungan variabelnya dan kita ikut-ikutan. Iya kebetulan gitu. Masa aja kebetulan? Nah sudah banyaknya orang praktekkan kemudian terbukti kan? Ya para ilmuwan, ini mari kita berteriak ini. Kita yang mempengaruhi orang. Ada Pak Prof Tahir. Belajar administrasi publik. Mari merumuskan tujuan-tujuan organisasi, bukan hanya tujuan jangka pendek, tetapi tujuan organisasi mengantar kita untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Jadi itulah tadi jalurnya, jadi zikrullah itu bisa mempengaruhi organ, tapi dia berjenjang kan. Kenapa itu jantung kita? Hampir semua sekarang disepakati. Jadi qalbu dalam Al-Quran itu hampir disepakati bahwa secara fisik itulah jantung. Ada teman-teman dari kedokteran kamu, hampir disepakati itu. Tetapi kalau berjenjang tadi jantung, jaringan, kemudian sel, organel sel, kemudian proton, elektron, cahaya. Jadi maupun mana kita nak tubuh cahaya, apa yang menghijab kita untuk menyelam masuk ke tubuh cahaya kita? Dosa. Dalam bahasa sufi, jantung itu kalbu, di dalamnya itu namanya fuad, di dalam fuad namanya lub, di dalam lub namanya rahasia, di dalam rahasia ada rahasia. Dan di mana fasal guru Haji Nasaruddin Umar, kalau tamak nih kerolan rahasia itu yang dikenal dengan alam jauhar. Maka ada Pak Kiai, kayaknya ini alam jauhar yang kita kaji inilah alam kuantum. Dia nafas saleh. Dan maka dia diskusi, ankanakku lalana rahasiamu. Diskusi ini. Kenapa ini selalu saya sampaikan? Tak dampeng, kak jangan ki nafikan tarikat dengan tasawuf. Karena ilmu-ilmu tadi yang mendalam ini itu ranahnya di ilmu kalbu. Makanya ilmu kalbu tetap kita belajar yang bisa belajar. Macam saya kan sudah pelajari biologi, kedokteran. Tetapi jangan hanya stop di situ, karena dia jantung ini tersusun dari tadi tubuh gelombang itu, tubuh cahaya. Paling terakhir ini Pak yang ditemukan oleh para ilmuwan namanya alam ini tadi, yang di dalam ini namanya alam kuantum. 52 tahun. Yang memprediksi tahun 1962 bahwa masih ada yang lebih kecil dari proton.
Dia berpikir, kenapa matahari 5 miliar tahun yang lalu tidak menyatu dengan bumi? Tetap motor bumi berputar pada garis sedarnya dengan jarak kurang lebih 159 juta kilometer dari matahari. Kenapa tidak tertarik? Kenapa tadi itu atom? Elektron yang bertawaf mengelilingi intinya tidak menyatu dengan inti. Kan itu kan proton neutron itu kan berada pada inti atom namanya. Ini bukan pelajaran fisika, tapi ini yang saya merubah. Apapun yang kita ajarkan ada tarika untuk berma'rifah. Sudah terlalu lama kita dikotomi. Orang pertanian jangan singgung ayat. Cukuplah belajar mengajarkan air, mengajarkan tanaman. Harus dipadukan apa kata Tuhan tentang air dan apa kata Tuhan tentang ilmu. Kenapa ini tidak pernah hilang energinya itu elektron dan tidak menyatu dengan inti? Diprediksilah, dibuatkan rumus. Ini masih ada ini yang lebih halus. Mungkin itu dalam Al-Quran disebut dengan sarah. Jadi itu Pak, ilmu-ilmu hebat itu banyak sumbernya di Al-Quran. Ini bocoran ini teman-teman. Menurut Kiai Guru Kiai Haji Nasaruddin Umar, di Amerika sekarang bacaan terlaris adalah terjemahan Quran. Dan referensi terlaris dijual itu Al-Quran. Biasa nasi dipajang pagi hari, sore habis. Apa yang sampai ke hati-hati, jangan sampai kita hanya memuliakan tetapi kita tidak pelajari orang lain yang menikmati rahasianya Al-Quran. Setelah tadi dipelajari itu sumber energinya dari alam itu. Kenapa bumi tidak menyatu? Itu juga alam itu yang menahan. Itu alam kuantum itu yang menahan. Disitulah sumber energi. Kenapa jantung tidak pernah berhenti berdetak? Disitulah sumber energinya. Agak nasem. Pak dia nak baca Quran. Iya nasa puang Allah Ta'ala. Dikasihlah nama yang temuan itu the God particle. Inilah adalah partikel Tuhan. Berkumpullah ahli-ahli fisika dunia. Diberikan hadiah Nobel ini Pak. Yang memprediksi 52 tahun yang lalu. Dapat penghargaan. Alhamdulillah kita Islam ada Quran yang memandu kita. Apapun yang engkau temukan para ilmuwan itu bukan aku, itu ciptaanku. Karena tidak ada yang menyerupai aku. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai aku. Jadi apapun yang kau bayangkan itu bukan aku, itu adalah ciptaanku. Menyambangi di Quran. Di Islam karena ada Quran kan? Saya pengajar ekosistem Pak, pengajar ekologi. Kalau kita tidak baca Quran terjebak bahwa matahari itu Tuhan. Telusur itu. Kita bisa melihat karena ada cahaya matahari. Kita bisa melihat karena ada cahaya kan? Tanaman bisa tumbuh karena ada cahaya. Namanya fotosintesis. Dan hanya tanaman itu yang bisa tumbuh sendiri tanpa bantuan manusia. Kita nebeng makan dirinya tanaman. Nah sehingga kita bisa terjebak. Wah inilah ujung kehidupan ini yang menentukan kehidupan matahari. Wah inilah Tuhan. Makanya sampai sekarang kan masih ada yang menyembah matahari. Agama Sinto kan menyembah matahari. Nabiullah Ibrahim dalam proses pencarian Tuhan sempat terjebak. Ini yang hafal ini Al-Quran. Ayat-ayatnya jelas. Melihat matahari, wah inilah Tuhan. Setelah itu matahari hilang. Bukan Tuhan ini. Muncul bulan, wah inilah Tuhan ini. Cahayanya tidak menyengat ya. Karena memang kan bulan itu hanya meresap cahaya matahari kemudian dipantulkan. Makanya dia nama Allah itu ulangnya. Lihat bintang inilah Tuhan. Akhirnya dapat bisikan, bukan aku itu. Aku ciptakan matahari dan bulan sebagai sumber cahaya kehidupan. Tetapi janganlah sembah matahari dan bulan. Sembahlah aku yang menciptakan matahari dan bulan. Kemana ya Ustaz toh? Ya itu ini anak-anak yang penghafal itu Elo2 kina. Apa yang kita hafal betul nanti kita mengisi pikiran kita dan mengantar kita untuk berperilaku Qurani. Lewat kesempatan ini cek dina bawang penggalang ayat. Dipahami Allah itu maha melihat dan masuk dalam kesadaran kita itu bisa menghandle perilaku-perilaku kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya Rabbah. Sementara kata Allah itu diulang 2699 kali dalam Al-Quran. Lihat nih sambungannya Qur'an. Siapa itu Allah? Memperkenalkan dirinya sebagai Rabb itu 980. Memperkenalkan dirinya sebagai Ilah 147 kali. Itu mana nih orang itu? Ya setelah magur, aku kena kosakata. Saya lihat kosakata sebelumnya. Dan kosakata setelahnya, gaga. Luar biasa itu. Dan hampir tidak ada bantahan kalau kita berargumentasi berdasarkan kata Tuhan. Jangan jauh dari Al-Quran, jangan. Harus kita
Saya suarakan sekarang, ilmu-ilmu yang berkembang bungkus ulang, bungkus dengan 2 referensi, bungkus dengan Al-Quran, bungkus dengan kearifan lokal. Lahirlah satu ilmu politik yang hebat, ilmu ekonomi yang hebat, ilmu pertanian yang hebat. Jadi ini sudah jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah karena ada diskusinya. Jadi terlalu itu pada cengi untuk kita melejit tadi naik tingkat, mencapai takwa sebenar-benarnya takwa yang insyaallah kita cita-citakan didapatkan di bulan suci Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Hubungan kita dengan Allah, implikasinya ke amalan ritual. Ya mana tuh amalan wajib yang itu sunnah, perjuangan kita Pak di sunnah. Sunnah. Jangan biarkan rawatib 12. Bu, jangan biarkan tahajud berlalu. Jangan biarkan duha. Dan kita minta doa sampai pada suatu makam. Narekona rafini posisinya ya ro'ataku. Masaran iku dengan vega sunnah-sunnah sebagai bentuk kasih sayangku kepada hambaku. Aku yang datang menata mulai caranya berpikir, caranya mengambil keputusan, seluruh gerakan-gerakan tubuhnya aku yang pandu. Ini hadis qudsi. Kak rupanya perjuangannya di situ. Makanya ya setelah mulai Kak belajar, ayat yang pertama saya catat itu surah ketiga 31. Ali Imran itu 31. Agak kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Falatu Muhammad kuataku kepada hambaku. Barang siapa yang mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku, perbanyaklah mengikuti sunnahmu dan berpulang untuk aku ampuni dosanya. Ada yang merasa tidak ada dosanya? Rupanya jalurnya untuk dapat pengampunan, apatah lagi bulan suci Ramadan ini sunnah-sunnah. Apalagi malam terakhir, 10 malam terakhir. Kita hakul yakin ada satu malam di mana Jibril turun membawa hikmah, karena kenyal itu ayat nabawa. Sementara Al-Quran mengatakan pasti turun, karena dalam bahasa Arab itu kan fi'il mudhari ya. Siapa yang belajar bahasa Arab? Tanassalul malaikatu warufi itu kan fi'il mudhari. Jadi sesuatu yang terjadi pada saat Nabi masih hidup sampai dunia kiamat, gitu ya bahasa Arabnya. Ya. Pasti turun itu, yakin. Nah, yang diprediksi 10 malam terakhir, makanya disunatkan untuk itikaf. Hampir disepakati malam-malam ganjil. Ini bocoran. Maka terasa Senin malam ke hari malam 25. Mari kita ini, apakah ada sesuatu yang kita rasakan? Karena ini informasinya hampir bisa dipercaya, karena itu dari Menteri Agama. Ajalalo nasamu falabo ero naseng oni salasa Senin malam. Itu di Masjid Raya, dan halai. Jadi syukur sebenarnya ini kita melihat bagaimana fenomena beragama, hakul yakinnya masyarakat dengan kemuliaan-kemuliaan yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan halai Masjid Raya, masih jam 11 sudah penuh, jam 11 malam. Jadi dia prediksi, tapi sebagian besar ulama itu kan memprediksi juga 27 nanti. Nah kesimpulannya, aku boleh nanti macam-macam itu pandang ulama, maksimalkan saja 10 malam terakhir. Pemega salawata, baca Quran, salat sunnah, kemudian zikir. Semua itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu itu 89 kali diulang Pak. Ita mana nih kuro? Nasangalen atau matapa pamegawi zikirmu. Nasangalen atau matapa pamegawi salawatmu. Kita tidak temukan ayat dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu puasa, Allah itu salat. Kita temukan Allah itu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bu ya, pamegawi salawata, pamegawi zikirita, baca Al-Qur'an, insyaallah akan itu adalah jalur merawat jantung, merawat kesehatan. Jangan kita katakan terbawa dengan ilmu modern, di mana hubungannya kebetulan itu. Kita harus berusaha, kita yang mempelajari orang lain. Ya narokawang sebagai pengantar diskusi, mudah-mudahan bisa mencerahkan, memberikan motivasi. Karena menurut saya ciri dakwah mencerahkan, mempersatukan. Jadi kalau yang duduk di sini cenderung memisah-misahkan kita, menurut yakinnya itu dakwah cenderung mempersatukan kita. Meskipun kita tahu bahwa memang pandangan kita beda-beda, tapi yakin yang menentukan kemuliaan ketakwaan. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi macet. Silakan kalau ada yang mau tambahkan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sesuatu yang dibahas tadi cukup menarik ya. Mengenai keimanan ketakwaan yang mulia. Lalu yang kita pahami sekarang saya sendiri bahwa ketakwaan yang paling paripurna atau paling tinggi itu adalah sabar. Jadi saya bertanya dengan diri saya sendiri. Jadi pertama pertanyaannya, apakah sabar itu ada batasannya atau tidak ada batasannya? Ya. Kita mau mencapai ketakwaan itu. Lalu pertanyaan yang kedua, juga tadi sangat menarik mengenai janji. Dipastikan bahwa itu lebih daripada roh itu ya. Mungkin ini yang barangkali penjelasan Ya. artinya memang menurut saya mungkin betul juga ya, karena kalau jantung itu tahu bahwa artinya kayak tidak bergerak. Jantung itu terbentuknya dari sesuatu yang terkecil ya. Dia membentuk suatu isi. Nah, tapi kan tidak, ini kan pikiran kita apa ya, apa yang ada sendiri ya. Iya. Tinggi ya. Oh iya, kalau itu harus kita jaga ya, artinya untuk membuktikan di dalam pikiran kita bahwa roh itu adalah janji supaya kita memang betul-betul bisa yakin bahwa ada di atas janji ya. Kita maksud manusia pencipta. Sebab kalau itu yang hilang dari kita itu memang kita ini, menurut saya kita sering menyimpang karena kita tidak ada yang lihat. Nah ini yang membuktikan bahwa ada yang lihat, ini yang menurut saya bagaimana menghadirkan di dalam diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini memang ada tadi transaksi ya untuk mendapatkan kedudukannya. Saya kira ini juga kelemahan dari kita, menurut saya, karena kita selalu membahaskan kita memang kalau mau mengikuti dalam pemerintah itu harus kita pintar-pintar. Bingung juga saya kalau kita membahasakan kita harus pintar-pintar supaya kita selamat. Ya, apakah kita mau mengikuti iramanya dia atau kita mau mengikuti aturan, baik aturan dunia maupun aturan agama. Ya. Nah, terus sekarang saya kembali juga saya tidak yakin kalau mungkin tidak sealiran dengan mereka, jadi ini ya. Bingung juga ya. Apakah kita mau bisa berubah seperti yang tadi diukurkan. Terima kasih Mas. Aku naruh pertama naruh tentang apa lagi? Oh sabar. Angka kebatasan saya harus sabar. Iya. Iya. Yang jelas sabar adalah salah satu indikator kedekatan dan kebersamaan dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi mandariya ufarisa leku mabela mufa uhuji mufa macai. Tetapi tingkatan yang sabar yang paling tinggi memang menurut guru ta itu namanya sabur. Nasakul murafi ini nasan dena nasa mufasilaingan antara diberikan kenikmatan dan diberikan ujian. Itulah sabar tingkat tinggi, itulah sabur. Itulah batasannya sabur. Sama dengan ikhlas.
Ikhlas yang paling tinggi itulah yang disebut dengan mukhlasin. Mukhlasin itulah yang lolos tergora dari godaan setan, mukhlasin. Tingkatan-tingkatannya dalam pembahasan. Dia pembahasannya itu kan pembahasan gabungan antara rasio dengan rasa atau filsafat dengan sufistik. Namanya pembahasan teosofi. Jadi dia sampaikan semuanya itu tingkatan-tingkatan ikhlas, yang paling tinggi adalah mukhlasin. Jadi kesabaran, saya kira kalau kita masih menganggap bahwa itu ada batasnya. Ada batasnya itu. Biasa kan begitu ya. Ada batasnya itu kesabaran, berarti belum sampai sabur. Bayangkan guru tak toh, kan baru kasusnya itu dioperasi kan. Jadi hampir sama kasusnya Ujas. Putus itu, hanya kepeleset kan. 5 hari dirawat di rumah sakit, selesai tulisan 31 artikel. Maka dia dokter, kenapa ini orang kayak tidak ada rasakan sakit? Menulis terus dan memberikan pengajian, tetap memberikan pengajian. Karena ini teman-teman yang berminat, itu Senin Kamis itu kajian teosofi 6.30. Itu melalui Zoom. Kemudian Rabu itu khusus tasawuf. Sabtu itu khusus Ihya Ulumuddin di Istiqlal. Jadi kalau ngi berminat ki Pak, menyama aja mau ke ini cuma guru, maka angkat aja hikmah nero corona. Saya ini hari ini 3 paralel. Tadi malam saya dihubungi di Jogja untuk masuk lagi sebagai pemantik. Kata Dampe nggak, saya mau juga narasumber. Ya, ada mi guru tak, ini khusus tasawuf hari ini. Kemudian ada juga komunitas saya di Jogja, di pesantren Al-Qudwah, yang punya itu salah seorang mantan anggota DPR pusat, Kiai Haji Aman Saifuddin. No sapa toka aku deka gagal jumpa guru sume, karena memberikan penguatan-penguatan kepada santri tentang tadi integrasi sains dengan Al-Quran. Karena menurut ia ini harus hadir ini, membungkus ulang ilmu dengan Al-Quran. Iya. Nah, yang terkait tadi dengan jantung, ya terima kasih. Jadi itu tadi saya jelaskan secara organ kan, dan hampir semuanya tadi itu yang disebut jantung itu kan qalbu dalam Al-Quran. Diulang 121 kali kalau tidak salah. Dan kalau kita pelajari secara fisika, qalbu ini memang adalah pusat pancaran cahaya dan pusat resapan energi-energi positif yang terhampar di luar untuk masuk dalam diri kita. Ya. Jadi bahasa IT-nya, dia sebagai pusat transmitter cahaya dan pusat receiver energi-energi positif dalam diri kita. Kenapa? Karena ini namanya gelombang elektromagnet. Jadi seluruh itu badan kita itu memiliki, memancarkan sekaligus meresap energi. Orang yang suci kalbunya itulah yang bisa berkomunikasi tanpa jarak. Terutama ibu-ibu dengan anaknya. Itu luar biasa itu. Dia bisa rasakan apa yang dialami anaknya dimanapun berada. Kalau bapak-bapak terkadang gelisah nih makna, mangga jir aja anakmu ke Amerika. Wah, dek mantu nama gagah. Kenapa yang paling dekat pernah berinteraksi ya? Itu adalah dekat frekuensinya dengan jantungnya mamanya. Orang yang bisa menata itu, menata frekuensi jantung, komunikasinya tidak terbatas lagi, dibatasi oleh jarak. Ini aja contoh sederhana ini Pak. Ini kan secara langsung ini. Kita hanya kirimkan linknya. Yang berminat mau dengar anakku, Mir Dakwah Sains Spiritual. Seluruh dunia ini dilihat gambarku, didengar suaraku. Dan jeda hampir tidak ada jedanya. Ketika aku tanya Pak Haji, apa yang kita ungkapkan ke saya itu seketika didengar, hampir tidak ada antarana. Ketika saya sebut masjid ini, itu juga didengar di Mekah. Kenapa? Gelombang suara ini merambat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jadi itu wali, itu aja tuh maka ada cerita bawang itu. Orang yang tidak kurang terhijab dengan dosa, tubuh cahayanya bisa tampil di mana-mana.
Jadi kayaknya tuh cari tahu mana kaja na guru tak haji ambok dale tasangi maka toba ku masjid tanah ya makan tandingnya sandalan aku masjid ini bisa. Tetapi itu bisa terungkap setelah orang sudah pindah ke alam barzah. Kalau ada yang klaim dirinya sekarang maka dia wali, kayaknya tuh wali. Nanti dia pindah ke alam barzah, baru orang, wih dulu itu begini ya. Meskipun pada saat masa hidupnya itu memang sudah terkadang ada. Tapi itu ada, ilmu itu ada, itu tadi tubuh cahayanya yang dominan, yang bisa merambat dengan kecepatan 300.000 km per detik. Itu Einstein yang buat itu, E sama dengan mc kuadrat. Kekuatan diri kita adalah berat badan kita dikali dengan kecepatan cahaya di pangkat 2. Pangkat 2 ini 300.000 siaga nolokna, itulah kekuatan kita dan pusatnya di pikiran dan jantung. Jadi sucikan kalbu kita, jernihkan pikiran kita, bisa kita menyelam ke alam kuantum, di mana komunikasi kita itu sudah tidak terbatas lagi. Ini mungkin tidak semua sepakat, maka dia guru tak, itu Rasulullah lebih aktif menyapa umatnya ketika berpisah badannya dengan jasadnya dibanding masih ada jasad dengan badannya. Waktu ada jasad dengan jiwa ruhnya tadi itu. Waktu ada jasadnya terbatas Makkah Madinah. Insya Allah setelah tidak ada. Itu ayatnya, Ustaz, janganlah kamu mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal, dia masih hidup mendapatkan rezeki. Kenapa? Itu tubuh energi kita masih ada di alam barzah. Tubuh energi namanya kan dalam bahasa ilmu pengetahuan ini jiwa, tubuh energi. Itu tadi yang bisa merambat. Di alam barzah itu yang bisa hanya jasad. Jadi orang yang bisa melatih dirinya, mohon maaf, dia bisa komunikasi, minimal komunikasi pada saat tidur. Pada turun alam kesadaran kita dari beta ke alfa. Apalagi turun ke delta dan theta. Insya Allah. Pada cengi bacata sebelum tidur bisa mendapatkan pembelajaran pada saat tidur. Yang dibantah oleh para ilmuwan. Masa mimpi menjadi sumber hipotesis? Kita juga ikut-ikutan. Dari mana mimpi itu? Mimpi itu ada 3 tingkatan. Kalau langsung dari Allah, kemudian saya berargumentasi karena buktikan dengan ilmu pengetahuan, bisa dong sumber ilmu dari mimpi. Inilah Pak Haji yang perlu memang kita robah. Jadi mudah-mudahan memang kita sepakat bahwa itu secara fisik tadi itu kalbu. Ya, wajarlah kalau Imamul Ghazali, maka dari sesungguhnya pada dirimu ada segumpal daging. Kalau itu bagus cara berpikirmu, bagus soal perilakumu, karena perilaku dan sikap itu adalah cerminan dari kesucian kalbu. Ya, caminna ati engkau fangkau kenge. Nah, ini anak-anakku yang masih muda ini luar biasa sebenarnya kita punya, karena kita dipandu dengan Al-Quran yang sudah luar biasa. Nah, kemudian bagaimana irama? Di sinilah tadi memang butuh prinsip. Orang yang punya prinsip, dia rela meninggalkan tempatnya sepanjang dia tidak tergadaikan, dia punya iman. Tapi Guru Ta itu bijak sekali itu. Haji Nasaruddin Umar, jangan juga langsung spontan, pikiri roh. Karena kita masih hidup di dunia, pikirkan juga itu. Ini kan sekarang banyak teman-teman, mohon maaf, banyak teman-teman itu di kedokteran. Saya punya teman ada beberapa orang. Karena langsung masuk di kesadarannya itu, wah itu ilmu tentang ini, itu ilmu kafir. Nah salah Pak. Angkatan saya di pertanian 83 ada beberapa yang gagal. Karena ketika waktu itu aktif melakukan pengajian-pengajian, nanggap ya ilmu pertanian, ilmu kafir. Lete lo kayaknya gagal juga, dia tidak bisa ikuti. Yang bertahan itu alhamdulillah Ustaz Kasim Saguni itu. Tapi Ustaz Kasim Saguni itu kan S2-nya, S3-nya lari ke agama. Jadi saya punya teman satu angkatan itu, aku ya tetap enggak bertahan di pertanian. Dengan provokasi tadi, bahwa apapun ilmu yang kita miliki adalah tarika untuk mengenal Tuhan, jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pernyataan ini tidak dibantah oleh Guru Kiai Haji Nasaruddin Umar. Satu lagi pernyataan saya sampaikan kepada beliau, Pak Kiai, menurut ia, perilaku rahmatan lil alamin tidak bisa terwujud dalam kehidupan bermasyarakat beragama ketika kita tidak bangun kesadaran tadi, kesadaran energi, kesadaran kuantum. Menghargai lingkungan nanti ketika tumbuh itu di media
satu kesatuan dengan tanaman, satu kesatuan dengan sesama kita ini. Tidak muncul nanti itu membunuh orang masuk surga. Siapa yang kau bunuh? Bahkan ini lebih tegas guru ta'am. Hei para pembakar hutan, siapakah sebenarnya yang kau bakar? Karena secara energial itu kita satu kesatuan, kemudian Allah memperkenalkan dirinya, aku meliputi seluruh ciptaanku. Jadi apa yang terpancar bermacam-macam ini itu bersumber dari pancaran yang Maha Tunggal. Minimal kita pahami secara energi. Karena di luarnya itu kan itu rahasia kan, itu rahasia. Tetapi keyakinan kita, karena Allah memperkenalkan dirinya, aku meliputi seluruh ciptaanku dan tidak ada yang menyerupai aku. Nah itu jalur untuk apapun yang kita bayangkan bukan dia, tetapi yang kita bayangkan adalah ciptaannya. Jadi jalur untuk mengenal dirinya ada 3. Melalui ayat-ayat qauli dalam Al-Quran tadi itu, memperkenalkan dirinya sebagai Allah, memperkenalkan dirinya laisa kamitslihi syai', memperkenalkan asmaul husna namanya. Jalur yang kedua adalah menerawang keluar, belajar tanaman, belajar air, kemudian menerawang masuk ke relung-relung tubuh kita, ke jiwa halus kita, pasti kita temukan kebesaran Allah. Dari mana dalilnya? Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku untuk mengenal aku bagi orang yang yakin. Begitu pula dalam dirimu, afala tubsirun. Imamul Ghazali menyampaikan hakikat diri atiyah. Pak Yero kan yang terkenal itu Pak Jia, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nigi misalnya lena secara biologi, secara kimia, secara tasawuf, itulah yang berpeluang mengenal Tuhannya. Tapi maka dari Imamul Ghazali lebih dalam lagi. Barang siapa yang akan mengenal hakikat dirinya, agurui atinna. Kenallah kalbunya. Masya Allah. Saya kira itu mungkin, jadi tak dampak nggak keliru, akhir. Iya. Mereka kita juga mendengar Iya. kalau satu mengatakan Iya. yang bahwa manusia adalah cahaya Tuhan. Iya. Ya nanti dia kafat tuh. Cuma saya tidak berani terlalu jauh masuk kepada Nurul Insani, Nurul Muhammad, Nurullah. Karena ini kan macam-macam itu ada. Oh, iya. Yang mana itu Nurul Muhammad? Maka Kak, sebenarnya saya lebih cenderung bagaimana memaknai perilaku Muhammad sebagai pancaran nurnya. Ya nur ya guru. Muhammad jujur, Muhammad adil, Muhammad itulah sebenarnya. Sama dengan kedekatan kepada Allah. Saya katakan begini, mari kita berusaha bagaimana mendekatkan Allah dengan memunculkan sifat mulianya Allah dalam kehidupan. Karena kemana ya punanya semua sawaku anak fi miru. Wanafatu fi miru. Jadi dia tuh tahu dia tidak ada sifat kejujurannya, keadilannya, kepeduliannya. Makanya nanti makin banyak sifat-sifat mulia Tuhan diaktualkan dalam kehidupan, makin itulah makna dekat kalau menurut saya. Dekatlah dengan perbuatan, dekatlah dengan sifat. Ajana terlalu banyak itu, bagaimana kita melebur? Pak Naya Devu Rafi Kuro. Bagaimana kita melebur? Karena menurut saya tadi minimal kita jujur. Tidak mungkin maha jujur, tetapi sufi terkadang sampai ke situ. Bagaimana penyatuannya itu? Saya belum berani sampai ke situ. Minimal tadi berani sampai ke energi, karena saya pelajari di fisika kan, bahwa kita satu kesatuan secara energial. Tetapi energi itu, maka dia Allah Ta'ala kayaknya itu iya itu. Orang yang menemukan kasih nama the God particle. Bukan aku itu. Apapun yang kau temukan itu ciptaanku. Karena ada laisa kamitslihi syai'. Ya orangnya ini kekurangan yang memandu kita. Saya kira itu Pak Haji. Tak dampak aku keliru cara pandang saya. Terlalu menyederhanakan juga bagaimana dekat dengan Tuhan. Iya, terima kasih banyak Prof. Dalam pertemuan saya itu saya mencoba memisahkan antara nafsu dengan akal. Ya. Jadi nafsu saya selalu tempatkan sebagai hal yang negatif. Sementara akal adalah yang positif. Banyak juga orang bilang makanya akal salah pagi. Karena misalnya binatang karena nafsu saja yang pada dia, maka dia bisa naik dari apa lagi. Sementara kalau manusia itu karena akalnya, bukan karena ini. Bagaimana? Ya. Kan biasa juga kita dengar
nafsu mutmainnah. Jadi ketika dia naik ke situ, menurut saya bukan lagi nafsu tapi akal. Jadi akal lagi ukui al-faidai, nafsu ukui al-mulini. Makanya nanti yang memimpin dia adalah iman ini. Tapi yang kamu tuh yang menaruh akal salah tuh. Oh, digaya akal salah. Iya, ini juga saya coba komunikasikan dengan guru tak Ki Haji Nasaruddin Umar. Karena terkadang yang dianggap akal itu rasio. Menurut saya, yang dimaksud dengan akal sudah perpaduan antara kata hati dengan kata otak. Itulah akal. Yang dalam bahasa Quran disebut ulul albab. Sudah perpaduan antara rasa dengan rasio. Yang banyak di masyarakat itu sebenarnya sebenarnya yang dimaksud adalah tidak masuk rasional, tidak rasio Ki. Menurut ya. Ini sementara kita diskusikan. Karena menurut saya bilang kalau orang mengatakan berakal itu sudah perpaduan antara fungsi kalbu dengan fungsi otak. Itulah berakal. Nafs juga itu terbagi. Ada yang memaknai sebagai tadi nafas, ada yang memaknai sebagai jiwa. Ini yang paling banyak memang dalam Al-Quran. Ini berapa itu? Lebih 500 kan tidak salah. Ya ada yang memaknai sebagai jiwa. Ada tadi yang kita masuk itu adalah nafsu kan? Nafsu yang bertingkat itu ya. Nafsu. Saya masih mempelajari 3 tingkatan. Tapi kalau Buya Rahasi itu dia pelajari sampai 7 tingkatan. Kalau kita kan itu tadi yang paling tinggi. Nafsul al-mutmainnah. Karena itulah yang kita temukan ayatnya secara tekstual. Yang kita cita-citakan semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang sudah sampai ke tataran jiwa yang tenang, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku yang Aku ridha dan masuklah ke dalam golongan hamba-Ku yang masuk surga. Undangan kan? Nah, tapi bagaimana menuju ke sana itu tadi jalurnya tadi iman takwa. Tidak mungkin sampai ke situ. Tidak mungkin kita naik tingkat ke al-mutmainnah sebelum ke al-lawamah. Tidak mungkin naik ke al-lawamah sebelum nafs al-amarah. Makin ini masih banyak ini yang mendominasi kita. Apakah bisa naik langsung loncat? Mungkin berat untuk loncat. Karena di dalam tingkatan-tingkatan beragama tadi iman, takwa, al-muslimun. Al-muslimun itulah penyerahan diri, itulah yang memiliki jiwa al-mutmainnah. Jadi itu akal. Itu tadi saya coba sekarang komunikasikan karena menurut saya karena yang dimaksud berakal itu sudah perpaduan fungsi kalbu dengan fungsi otak. Dan ini tahun 90-an sudah ditemukan memang Pak. Kalbu juga itu berpikir. Memiliki sambungan neuron. Potensi sambungan neuron itu potensinya kurang lebih 40.000. Kalau di otak ini kan kurang lebih miliaran kan. Tetapi satu yang tersambung di kalbu 5.000 kali lipat kekuatan sambungannya dibanding satu tersambung di otak. Bahkan Al-Quran mengatakan, bukan otakmu itu yang paham. Yang paham adalah kalbung. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Inilah paradigma juga harus dimasukkan nanti dalam paradigma pembelajaran. Sentuh kalbunya anak didik, barulah bisa paham dengan benar. Jadi saya kira begitu Pak. Jadi saya memang sekarang sudah coba suarakan itu. Kan yang umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang umumnya kita dapatkan itu. Diri kita ini terdiri dari jasad, ruh. Jasmani, ruhani. Kalau saya usulkan memang dibagi 3 nih. Dan itu di dalam Al-Quran. Jasmani, nafsiyah, ruhiyah. Karena ruh ini adalah itulah tadi. Wa nafathtu fihi min ruh. Belum ada program studinya di Unhas. Yang ada program studinya neuroscience, kemudian psikologi. Kita bisa pelajari jiwa kita di situ. Makanya ada namanya ilmu jiwa kan. Tetapi ilmu ruh hanya bisa kita temukan di Al-Quran. Ditemukan 21 kali itu. Minimal anak-anak itu as-sajadah 9 ya. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wa afidata qalilan ma tashkurun. Kita semua memiliki unsur-unsur dalam tanda petik unsur ilahiyah, potensi kecerdasan, bagaimana memunculkan dalam kehidupan, memanfaatkan penglihatan, pendengaran, akal pikiran, sam'a wal basara wa fu'ada kullu. Jadi hidup ini adalah pilihan dengan penglihatan, pendengaran tadi kalau dimaknai sebagai akal pikiran, mental, bisa orang mulia dengan
penglihatan, pendengaran, juga nafs, akal pikiran, mengantar orang bisa selingkuh, mengantar orang bisa korupsi. Makanya penggalan ayat ini, Pak, menurut Yadema tuh yang penting tidak ada kepentingan politiknya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pasti aku akan minta pertanggungjawabannya itu. Penglihatan, pendengaran, dan tadi kalau memang masih disepakati bahwa akal pikiran, itu pasti aku akan minta pertanggungjawabannya. Karena 3 alat ini mengantar kita jadi mulia, 3 alat ini juga mengantar kita jadi hina. Mudah-mudahan terjawab ya. Sambil tadi kita merenung, jadi minimal itu saya usulkan sekarang sudah terbagi 3. Karena di Kamus Bahasa Indonesia kan 2 itu, jasmani, ruhani. Menurut ya bagi memang nih, jasmani, nafs, ruh. Dan harus kita pelajari. Ini apa artinya? Kalau tidak baca Quran, tidak bisa kita pahami diri kita secara mendalam. Karena ruh tidak ada di pembelajaran ilmu kawan yang tidak ada kan. Tetapi ada di Quran 21 kali diulang. Salah satunya maka dia mengatakan, cek demi itu bukan rahasiana. Tetapi boleh jadi sedikit bagi kita, tetapi besar manfaatnya bagi kita. Boleh jadi juga bermakna itu sedikit dia aku buka, hanya sedikit saya berikan, hamba aku saya berikan rahasianya itu, kalau rahasianya itu ruh. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan ini taman ini apa ya? Taman ini suruh. Alhamdulillah Bu, dapat maki berpeluang dapat pahala umrah haji sempurna. Kata lu naula nabi tak kira. Saya kira itu. Kamu Pak? Iya. Jadi selama ini kita pahami karena sekarang ini waktu itu 602. Itu kalau kan ini masih banyak ternyata yang saya itu bakal di matahari. Iya. Iya. Ya di mana-mana ini Pak. Di mana-mana di Al-Markas, teman-teman di Ikhtiar itu juga. Tapi maku ya tak dampe enggak. Prinsipku kukung kena kiai besar yang melaksanakan waciri bawan kiai. Setiap hari Jumat guru kita Ki Haji Farid Wadi di Al-Markas. Ketika masuk panjang doan rakam. Karena suruh katanya itu adalah waktu pertama muncul. Tetapi setelah itu hati-hati. Makanya kehatian-hatian itulah baru masuk ke duha kan, tambah 10 menit kalau tidak salah. Itu pemaknaannya, dia jelaskan hadisnya Pak. Kemudian yang kedua begini, tak lampau aku salah kan? Kenapa hati-hati waktu itu masih banyak kan penyembah matahari? Maka daka, engkau mupakan ya tadi rongi sampai matana soy. Kalau dia gaga, apalagi tadi itu nafarate ini guru Ki Haji Farid Wadi. Dan sudah jelaskan itu setiap hari Jumat Pak di sana. Selalu memang ada pertanyaan begitu. Saya ikuti. Jadi dia itu jemaah. Kemudian begitu muncul nafas macarama. Karena memang harus hati-hati. Hati-hati tadi itu yang setinggi tombak ya. Menurut hadis yang kita baca. Jadi memang juga beragama. Baca hadis, baca teks, baca kontes. Baca ayat, baca tesnya, renungkan konteksnya. Kalau menurut guru, suruh tadi itu begitu muncul, ya naruh, kan ada di situ begitu muncul kan, ya. Nah, waktu duha itu ditambah 10 menit kan, 10 5 menit itu duha. Nah, harus hati-hati, tetapi prinsipku ya. Kenapa dulu itu Rasulullah mau wanti-wanti, hati-hati kok jangan sampai niatmu masih menyembah matahari, karena sebelum Islam masuk kan penyembah matahari. Saya aja yang berpikir begitu. Nah biasa teman-teman, kamu pekerja niatmu mau sumpah mata soy, sedihnya aja gagal maka dah kajian aja nah. Apalagi kena ulama perhati, ya ciri bawah nih ulama itu. Faidi ini ilmu tekan terbatas ini, apalagi dari ilmu pertanian. Ya tetapi biasa toh ya aku kuruntuk, misalnya toh uruntuk kayak iman tasama ya syakur parisek itu. Kemana itu aku akan berikan ilmu kepada siapa aku kehendaki. Aku akan berikan rezeki, aku akan berikan kedudukan. Doani kuro. Ya, saya kira gitu Pak. Jadi nanti ditanya ke ahli fikih, tapi begitulah pandang saya yang saya dengar dari guru kita.
Dan di sana sudah dipraktekkan di Al-Markas. Begitu muncul, berdiri. Suruh Isra. Saya kira itu. Iya, iya. Kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadampeng aku kesalah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.